Selamat datang di kelas probabilitas dan statistik. Ya, sekarang kita akan memasuki bagian baru dari regresi linear, yaitu korelasi. Ya, sebelum kita kembali lagi ke definisi kita, ke konsep kita, regresi linear adalah, kita ingat lagi, adalah mencari hubungan linear yang terbaik antara Y dan X, lalu mengukur kekuatan dari hubungan tersebut dan menggunakan metode-metode prediksi nilai respon Y saat diberikan nilai regresor X. Di bab sebelumnya kita sudah tahu caranya mencari hubungan linear yang terbaik, yaitu kita melakukannya dengan ini ya, least square method ya, metode kuadrat terkecil, least square estimator. Nah, lalu kita akan mencari cara untuk mengukur kekuatan dari hubungan model regresi linear ini. Ya, yaitu kita akan menggunakan yang namanya koefisien determinasi dan korelasi ya. Jadi koefisien determinasi itu apa? Adalah suatu kuantitas, suatu angka yang mengukur proporsi variabilitas, proporsi persebaran data yang dijelaskan oleh model yang cocok ya. Jadi dari suatu model kita bisa dapatkan koefisien determinasinya. Kita definisikan sebagai, pertama kita definisikan SST sebagai ya SYY ya, sebenarnya kita tulis ulang menjadi SST. Nah, nilai koefisien determinasi ini adalah R kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi SSE dibagi SST. Ya. Jadi 1 dikurangi errornya. Sum of square error. Semakin kecil errornya, maka nilai R kuadratnya semakin besar. Seperti itu ya. R kuadratnya adalah koefisien determinasi. Saat model yang kita buat itu cocok dengan data, dengan populasi, maka SSE ini nilainya 0. Atau dalam kata lain, kalau model cocok, ya R kuadratnya itu sama dengan 1. Ya. R kuadratnya menyatakan apa? R kuadrat besar ini, R besar ya, menyatakan seberapa banyak variasi nilai respon Y yang dijelaskan oleh variabel X. Nah, perlu diingat ini kita masih membahas dalam ranah populasi ya. Nah, kalau dilihat R kuadrat sama dengan 1 itu Y topi itu sangat dijelaskan oleh X, variabel Y. Kalau R mendekati 0 itu variabel Y itu tidak dijelaskan oleh variabel X. Nah, berapa nilai R kuadrat agar suatu model diterima R square? Jawabannya adalah tergantung pada bidang yang kita pelajari. Kalau misalkan di saintifik yang pengukuran sangat tepat, misalkan bidang kimia, itu biasa R square diminta di atas 0,95, 0,9. Namun kalau di technical, di praktisnya, biasanya nilai 0,7, 0,8 di data scientist itu udah sangat bagus ya nilainya. Jadi, sangat tergantung pada bidang yang sedang kita pelajari. Apakah itu butuh ketelitian yang sangat tinggi, atau kita hanya memerlukan suatu insight-insight baru saja. Ya, yang mana kadang R square itu di atas 0,6 itu udah sangat bagus gitu ya. Lalu yang kedua adalah korelasi. Jadi kalau pada sebelumnya tadi koefisien determinasi itu ada asumsi bahwa variabel regresor ini adalah bukan random variabel, namun pada kenyataannya saat kita mengambil sampel, nilai X pun mempunyai galat. Ya, ingat di pembahasan sebelumnya bahwa galatnya itu kita masukkan ke dalam var epsilon, yang mana itu membuat Y menjadi random variable. Dan B dan X ini bukanlah random variable. Namun kenyataannya saat pengambilan data, X ini juga mempunyai galat ya. Jadi lebih masuk akal kalau kita asumsikan X-nya ini adalah random variable. Kita ganti jadi X besar. Nah, jadi korelasi yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan suatu nilai tunggal kita sebut sebagai koefisien korelasi.
Kita lihat, pertama kita asumsikan distribusi bersyarat Fy terhadap nilai X tertentu adalah normal dengan rata-ratanya, dengan min-nya ada di garis regresi dan variansinya sama sigma kuadrat. Dan X-nya juga berdistribusi normal dengan min mu X dan variansi sigma X kuadrat. Sehingga distribusinya bisa kita tentukan, ya kita kalikan saja ini dengan konsep distribusi bivariat ya. Fxy itu sama dengan distribusi bersyarat Y terhadap X dikali distribusi X. Yang mana distribusi pertama adalah normal dikali dengan distribusi normal. Ya, kita kalikan, didapat hasil yang bisa dilihat 1/2pi sigma X dikali sigma dikali eksponensial negatif setengah dan seterusnya itu ya. Nah, ini yang tadi kita udah tuliskan ya. Random variable Y kita tuliskan sebagai beta 0 tambah beta 1 dikali X, yang mana X-nya sini kita ganti menjadi X besar. Nah, karena min dari errornya ini adalah 0, maka kita bisa tuliskan mu Y sebagai berikut dan sigma Y kuadrat sebagai berikut ya. Dari hukum expected value dan variansi. Yang mana kalau ada koefisien ya tinggal ditambahkan saja, namun kalau variansi kita kuadratkan ya. Nah, dari keduanya tadi kita substitusikan lagi ke persamaan awal yang panjang ini sehingga kita dapatkan distribusi normal bivariat. Ya. Bisa dibaca. Nah, di sini kita ada variabel rho kuadrat yang mana itu adalah perbandingan antara variansi X dengan variansi Y-nya ya, tentunya. B1 kuadrat dikali sigma X kuadrat per sigma Y kuadrat. Sehingga kita sebut koefisien tersebut ya, kita baca sebagai rho ya. Kayak P gitu, rho. Nah, inilah yang paling sering dipakai dalam analisis data bivariat ya. Saat rho-nya sudah 0, maka beta 1 itu 0. Jadi rho 0 itu menunjukkan bahwa beta 1 itu sudah 0. Yang mana artinya pengetahuan tentang X tidak berguna untuk memprediksi Y. Atau ya kemiringannya 0. Kita nggak bisa memprediksi Y dari nilai X. Ya. Lalu karena sigma Y kuadrat itu pasti lebih besar dari sigma kuadrat, maka rho itu nilainya pasti di antara negatif 1 sampai 1. Ya. Yang mana kalau nilai rho-nya itu 1 atau negatif 1, itu kalau kita lihat lagi persamaan tadi, itu didapat saat sigma kuadratnya itu 0. Ya, sehingga artinya apa? Artinya itu nggak ada variansi Y terhadap X, yang mana artinya adalah terdapat hubungan linear sempurna antara kedua variabel tersebut.